orang sakit itu mendengarnya sudah kurang. Kalau kita dengarkan seperti ini, la ilaha illallah. Sambil kita menunggu si sakit ini menjawab, mengikuti apa yang kita ucapkan. Kalau belum, kita ulangi lagi. La ilaha illallah. Ya. Nah, sekarang dia sudah menjawab seperti ini. Kita diamkan. Jangan diajak bicara, jangan ada yang bicara di sekelilingnya. Biarkan aja. Tapi ketika dia menipu lain, ucapan kalimat lain, entah kalimat apa lah pokoknya, kita ulangi lagi. Jadi kita ulang lagi, la ilaha illallah. Jadi biar yang diingat dia itu hanya kalimat satu itu, la ilaha illallah. Jadi setelah misalkan kok dia tidak bisa nyambung, terus nggak ada jawaban lagi, maka kita pastikan beliau itu sudah meninggal atau belum. Kita cek denyut jantungnya atau nadinya sudah meninggal atau belum. Nah, bisa kita cek sini ya, cek jadi masih ada getaran enggak kan gitu kan. Nah, kalau sudah ternyata sudah dipastikan meninggal, syukur-syukur di situ ada dekat dokter. Nah, suruh memastikan itu lebih afdol seperti itu. Nah, ketika sudah kita yakini sepakat yang hadir itu enggak sepakat meninggal, yakin dan meninggal, maka kita pejamkan matanya kita pejamkan, nah, dengan mengusap kita pejamkan. Kadang ketika belum dipejamkan itu mata mayat yang sudah menjadi mayat gitu ya, itu apa lelek ya pokoknya. Jadi itu melihat rohnya yang keluar ketika dibawa oleh malakul maut itu kan. Mata kita itu menyaksikan seperti itu. Maka kita mengusap seperti ini, insya Allah nanti terkejar. Nah, biasanya juga kadang itu ada sebagian mayat yang mulutnya itu lemah ngomong. Nah, makanya kita merapatkan mulutnya, ya. Kita rapatkan, kita bisa ikat dengan kain tali ya. Nah, dan dibacakan doa. Doanya tulisan Latinnya lebih bingung malah. Nah, doanya di situ aku buat Latin sendiri ya. Tulisan Latinnya bingung malah maksudnya. Ya, ada di keterangan ini, nanti antum bapak sendiri ya. Nah, setelah itu, setelah mata dipejamkan, mulut yang terbuka kepala dikatupkan, kita ikat dengan tali. Kalau memungkinkan, istilahnya dikhawatirkan mengong, kono hewan curug maupun lebuan, nah, makanya kita ikat, tidak masalah. Terus coba maju beberapa orang. Nah, untuk selanjutnya melemaskan persendiannya dilemaskan. Kadang ada yang kaku gitu kan tangannya, nah, ada yang kan dilemas-lemaskan kan, persendiannya siku, sikil, nah, dilemas-lemaskan, melemaskan persendian. Kalau dibutuhkan minyak oles untuk melemaskan di persendiannya itu diolesi seperti itu. Nah, kemudian
ditaruh di meja atau ranjang. Istilahnya mayatnya itu mungkin tadinya di mana, kita taruh di atas meja atau ranjang. Dan di kaki meja itu dikasih air atau kain yang dililitkan itu biar tidak ada serangga yang naik. Nah, mungkin antum biasa melihat juga ya, kampungnya jenengan. Jadi biasanya dikasih tutup aqua botol apa, wadah aqua dipotong, kasih air ataupun sikile meja depan dikasih kain yang sudah di ini, oli atau minyak. Yang penting serangga, semut, yang lain itu takut ketika melewati itu, sehingga tidak merambah ke atas dan tidak sampai masuk ke telinga atau ke hidung si mayat. Nah, seperti itu. Kemudian ditutup seluruh tubuhnya dengan kain jari. Ada kain jarinya, Mas? Antum sudah meninggal kok melek. Nah, kita tutup kain jari. Dan kita tutup semua. Ini masalah masak ya. Jadi setelah persiapkan kain kafan, ukuran kain kafan yaitu dengan panjang badan ditambah 2 jengkal. Jadi ukuran kain kafan dari atas sampai ditambah 2 ilan, nah, 2 jengkal turun ilan. Nah, jadi nanti untuk mocong ronggen jengkal betul. Jadi ketika dipocong nanti mudah. Jadi ketika mendapati kain kafan kok masih berbujur panjang gitu kan, maka dipotong sendiri, dilebihi, kita ukur si mayat, misalkan 2 meter mayatnya, kita tambah 2 ilang, 2 jengkal, rong leri, rong ilang. Jadi seperti itu nanti untuk memudahkan mentalinya. Dua jengkal atas dan 2 jengkal bawah, berarti totalnya 4 jengkal. Ngena rumpilan tok engko angel. Tali kafan lebar 5 cm sebanyak 5 atau 7 buah. Jadi disiapkan kain kafan 3 lembar sesuai sunnah itu 3 lembar, entah laki atau perempuan 3 lembar. Tetapi ketika bagi perempuan 3 lembar kok masih kelihatan transparan, maka dianjurkan untuk memakai 5 lembar karena harus ganjil. Nah, jadi sebetulnya kalau memang cukup 3 lembar dia transparan, cukup 3 lembar karena itu yang sesuai sunnah seperti itu. Namun untuk perempuan ketika masih transparan, mungkin kain kafannya itu jenisnya agak tipis kan gitu ya. Nah, maka dipakai 5 lembar seperti itu. Jadi itu tadi cara-cara mentalkin mayit, mentalkin orang sakit sampai ketika kita mengetahui bahwa orang tersebut sudah meninggal. Setelah ini kita persiapkan pemandian. Sekiranya nggak ada pertanyaan ya. Dan jadi ini saya ingatkan, lagi saya tegaskan, tadi anak bicara pemulasaran jenazah secara sunnah. Terus nanti misalkan
ada pertanyaan, lo yang di kampung saya tidak sunah atau Pak Budi? Maksudnya bukan seperti itu Pak. Jadi kadang kalau kita kedapati di kampung itu banyak yang ada juga yang sesuai sunnah, tapi kebanyakan berlebihan. Seperti apa itu untuk pengkafanan sendiri, ada yang lebih orang di kayak BWK apa karena nah saya kaji biasanya di BWK LDW ya. Nah, jadi ditambahnya itu kan termasuk menambah kain. Nah, dan juga nanti ditambah bunga-bungaan seperti itu kan. Jadi banyak yang menambah-nambah. Jadi sesuai sunnah itu ya cukup apa yang diajarkan Nabi. Intinya memang lebih rodo angel ketika seseorang harus qanaah dengan syariat yang diajarkan Rasul itu lebih sulit dari qanaah tentang masalah harta kan gitu. Jadi kalau syariat Islam itu maunya ada revisi, ada modifikasi itu kebanyakan manusia. Kono opo anane qanaah dengan syariat yang diajarkan Rasul itu kebanyakan manusia kurang ridho, orang mau. Seperti itu yang saya jelaskan dalam mental ya. Sudah paham ya semua? Ya, untuk menyingkat waktu langsung kita ke pemandian. Jadi nanti saya jelaskan memandikan langsung praktek. Yang mau ini udah cukup ya. Yang ya jazakallahu khair. Yang siap jadi dimandikan salam banyak etok-etokan. Ya. Dari suara aja. Nah, jadi nanti yang memandikan dua orang dari PRJ dan dua orang dari Weleri, istilahnya dari Weleri didampingi teman-teman dari PRJ. Jadi dua orang yang ada lawan dibandingkan atau satu nanti mau yang mandi atau yang mau nanti yang dimandiin sendiri, dikafani sendiri. Ben lebih cepat orang mesak ke kuatisen enggak. Ya. Antum memandikan aja, memandikan yang ya siapa sih memandikan? Antum memandikan? Ini gini, untuk mandi ini tak serake ke panjenengan meneh. Adus beneran apa simbolis? Nah, dari tadi anak tawarkan kan, nak jadi temenan itu mesti tarik ulur. Jadi kendal silakan mandi beneran yang mulai sakit lho, dong riang lho. Wong kendal ki malah adoh kok kowe iki piye sih kowe iki. Tuan rumah koyo ngono. Yang mandi siapa? Mandi satu orang aja dah, cukup mandi
untuk yang dimandikan satu orang aja, monggo relawan dari PRJ atau dari yang nanti untuk yang dikafani dua orang, nanti bisa dua, ini cukup ya, latihan dua yang dikafani. Mau mandi mandi sekalian, mandi beneran, ono kasalen sih. Masalahnya ini, nak zaman ini antep ujungnya. Oh langsung. Orang kan harus aku praktek teko kene. Lah iya. Wis ra apa, ora ana sing gelem antum. Akrom ra apa-apa aja. Nanti antum yang saya dikafani ora antum. Sik mandikan aja antum. Monggo Pak. Ini tak sedikit biasa ini artinya ini malahan tubuh mure. Tubuh kalau sekarang enggak. Sarung pakai itu sarung banyak. Sarung ini. Yang sudah di sana bagian. Berarti posisinya ada. Ini untuk pemandian karena kita belajar laki-laki, awal Ivan, maka kami tidak membawa apa pengarangnya tutup tabir pemandian. Ya kalau untuk putri ya memang harus dibawa. Nah, semoga nggak ada orang putri melihat. Memang nggak dibawa mas, nggak dibawa tabirnya. Tabirnya tak dibawa. Jadi alhamdulillah tempatnya ini udah agak ke dalam, ya sebetulnya nggak ada tabirnya ya. Jadi untuk pengetahuan saja untuk antum, jadi biar nanti bisa melihat secara langsung gitu kan. Jadi jangan sama ada pertanyaan, kok nggak dikasih tabir kan? Ini tak kasih dulu. Jadi sebetulnya ketika nanti praktek langsung, ya kita harus pakai tabir, kan? Entah itu perempuan atau laki-laki harus ono omah-omane nak carane wong ndak. Enggak apa. Ya itu aja. Oh ini lokasi masjid kita alhamdulillah sudah masuk. Insya Allah nggak ada orang lalu lalang. Di calonnya. Jari emau kan? Jari emau. Yang memandikan dari pelayan dua orang, dari PRC dua orang. Oke, jujur mungkin loh ini. 4 orang. Gunting semua di dada atau apa disiapkan di tempat jadi ini tadi yang sudah kita ketahui, ini setelah yang seperti ini kan tidak tertutup kan. Nah ini secara kita latihan maka enggak kasihan di mayat sudah kita pastikan meninggal, sudah
Jadi sudah yakin mayat meninggal, keluarga sudah ridho, ikhlas kabeh lah. Maka kewajiban sebagai seorang muslim harus mensegerakan memandikan mayat kan gitu kan. Jadi mayat sudah kita tutup semuanya dengan kain, diangkat oleh 4 orang ya, 4 orang. Empat orang siap di sini. Nah, 4 orang tuh 3 orang pegang badan atas, pantat dan kaki, yang 1 orang pegang kepala. Nah, 4 orang badan atas ki kenceng kenceng gitu, kenceng ki. Nah, terus pantat dan kaki. Yang satu dari sini, antum dari sini pegang ini kepala, kepala. Bismillah, bareng. Nah, seperti ini. Ayo digawe gawer wong kuwi. Ayo malah pindah dhewe sih, Pak. Kan pegangnya kan berarti kan sambil di ngene kabeh yang jadi ya tengah terutama sama ini. Nah, ini posisinya seperti ini. Nah, terus tadi yang pegang kepala ya tidak sebelah sini mungkin dulu. Jadi di depan. Nah, jadi kok meleramu nih? Ya apa mana iki? Lengkap pokoke. Airnya sudah, air kapur, air bidara. Sudah. Ini kalau tes. Nah, cukup ya. Yang memandikan pakai apa kiarane? Selemek. Pokoknya iki pengaman lemek apa. Sarung tangan dipakai juga. Kalau enggak ada itu ada. Mas buka Mas buka. Buka apa? Diurek kuwi. Nah. Ikatan dhewe apa dikati? Simbolis saja. Ya wis kayak tak sikat. Gunting ya? Oh ya. Lagi anu simbolis. Lagi pati ganti saya. Simbolis. Enggak usah simbolis baik. Simbolis ya. Ora pada sistem lah berarti. Maneman Ora anak simbolis berarti ora di sistem mana. Oh, maksudnya ngetok ini Oh, ngetokane. Oh. Tablet copot dhewe. Copot saiki wae. Copot Mas. Kowe rodok gunting-guntingan. Ganti kabeh. Digunting. Ora apa-apa. Iki mana tuku mobil yo. Ganti sama panitia. Tapi nek saranku mending ora usah mubazir malahan. Wes biasa. Ngene wae klambine dipakaikan di atasnya, ora digunting ngono wae. Ya serapo. Kitake ngono lho, kitake. Tutupi. Lah, ngono. Sore. Wes siap ya. Ciro yang sini, Ciro 4 orang deh. 4 orang. KSD loro. 4 orang yang sing kene lo antum sing wes. Lah antum pakai sana.
Oh, cerewis. Kon buku aku anu. Kampleng lu. Aku kan percaya, segera percaya di kampleng. Nah, ya ini jadi mayat sudah diangkat ya seperti ini. Yang untuk selanjutnya melepaskan pakaian dengan langsung atau dipotong. Nah, kalau bisa dilepaskan langsung. Kalau kesulitan maka dipotong. Kan seperti itu pakaian yang dipakai oleh mayat. Dan satu megang kepala. Nah, bisa mulai. Nah, jadi ketok kuwi urut. Motongnya dari bawah. Mayat selalu tertutup dengan jari. Mayat selalu tertutup dengan jari ya. Jadi ini selalu ditutup anu etan. Di bawahnya Wis dipotong. udah. Mayatnya selalu tertutup. Nah, jadi motongan nah, selanjutnya memotong kuku apabila kukunya dawa, merapikan kumisnya dirapike. Nah, yang dawa Simbolis ya, Pak. simbolis kuku, kumis, tangkling nak dipotong temenan. Bulu ketiake nak ono dipotong ora. Nah. Jadi ini pokoknya aurat mayat laki-laki dari pusar sampai itu harus terjaga terus, tidak boleh terbuka kan gitu ya. Kalau mayatnya perempuan maka dari dada sampai tutup, tidak boleh terbuka walaupun yang mandi ya. Terus bulu kemaluan itu kalau mau dipotong yang motong harus istrinya atau suaminya atau anaknya. Nah, jadi anak ada boleh. Nah, istri atau suami ya. Jadi yang motong. Nah, kalau orang lain enggak boleh. Ketika tidak ada istri, enggak ada istri, enggak mau, ya enggak usah dipotong kan itu. Yang penting kumis dirapikan, kuku kalau memang panjang potong, bulu ketiak nak berawut orang rapi dipotong. Nah, yang ini boleh tidak boleh dipotong. Nah, ya untuk selanjutnya kan setiap mayat itu kadang kan habis makan apa apalah gitu kan, jadi kemungkinan masih ada kotoran di perut. Nah, jadi harus dibersihkan. Nah, jadi mengangkat sedikit badannya diangkat sedikit, mengeluarkan kotoran dari perut. Caranya ini tetap di bawah anu. Nah, ini kan tetap sini. Ini diurut sampai mentok pas di atas kemaluan. Di atas ini kan. Jadi diurut beberapa kali dan ini metu. Nah, kotoran ini metu. Jadi tadi tangannya itu tanpa kita melihat, nah, di dalam tangannya di dalam ini. Nah, jadi untuk apa tadi urut ya, nah, sampai mentok bisa ndure hati puyuhan. Nah, ini kan sambil diangkat sedikit, posisinya diangkat sedikit lah, diurut ya. Nah, sekiranya ada sudah keluar, sudah mangkat terus jenazah. Setelah itu kan misalkan memang ada yang keluar kan, jadi bersihkan. Nah, sama air keran atau gayung. Nah, tergantung apa yang disediakan di situ. Kalau ada itu apa selang itu lebih mudah. Nah, kalau ada gayung itu intinya dibersihkan. Nah, karena mayat harus suci nantinya kan. Nah, setelah itu setelah dipotong kukunya,
kotoran yang ada di dalam perut sudah berusaha dikeluarkan, walaupun tidak 100%, tapi sudah tidak terlihat oleh mata, istilahnya kan. Nah, sudah dianggap bersih. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya mayat itu diwudukan. Nah, diwudukan. Apa itu? Diwudukan. Silahkan gimana? Jadi dari tangan dulu berarti, Pak. Pakai tangan saya. Waslape di waslape. Dari tangan dulu berarti. Tangan Antum butuhkan. Ada yang antum, ada yang bujur, antum yang anu. Bismillah. Bismillah. Seperti antum mau wudu, bismillah. Tangan dulu, Pak. Iya. Oh iya. kanan dulu. Jadi dari sebelah kanan tetap seperti orang berwudu. Nah, Terus umurnya gimana nih? diusap, Simbolis. diusap. Nah, Nah itu wajah. ya. Wudu lor. Terus lor. Terus saya tidak dendam apa. Akhirnya kok anget nih. Masya Allah. Wah, akhirnya keluar pertama angetnya Mas. Jadi seperti kita wudu biasa, aturan-aturannya sekali boleh, 3 kali boleh. Nah, Kuping lor. kalau dianggap harus 3 kali, ya 3 kali. Kalau 1 kali sudah bersih, sudah 1 kali boleh. Salah-salahnya kaki. Nah. Jadi seperti kita wudu biasa sampai di atas tumit apa kepala itu, pokok mata kaki. Nah, sudah ya. Untuk selanjutnya jenazah itu disampo nih, disampo nih rambutnya, disampo rambutnya. Sampo itu sabun ada sendiri kok. Barang Pak sabun. Ini sunlight itu. Panjenengan baru sangka kan, Mas? Angkat, Mas. Itu jenazah yang kooperatif lor. Memudahkan. Ini sebetulnya sampo itu tidaklah harus ada, tidaklah wajib ya. Nah, jadi pakai bidara pun bisa. Kalaupun nggak ada, yang penting pakai air ya nggak bersih. Gitu. Nah, kalau memang ada sampo, ada bidara, pakai. Kalau tidak ada, tidak harus, tidak wajib kan itu. Yang penting dibersihkan pakai air. Nah, setelah itu, setelah disampo, lalu menggusur tubuh jenazah dari sebelah kanan dulu. Nah, tubuhnya jenazah itu dimiringkan, dimiringkan. Jadi dimiringkan, diguyur sebelah kanan dulu, kan dimiringkan ke kiri. Ini berarti masuk asal. Ya pokoknya kayak gini. Oh iya. Jadi 2 orang memegangi, yang 2 orang mengguyur dan mengosoi. Kupingnya kalau waslapin sih waslapin Pak, waslap Pak, belakang itu Pak ada waslap Pak. Jadi kupingnya tinggal. Ya sekalian itu dengan sabun ya, biar bersih. Jadi kalau nggak ada simbolis saja dengan sabun, intinya sudah ada sabun. Kalau ternyata tuan rumah nggak menyediakan, ya sebenarnya bersih.
Tapi biasanya ada entah sabun apalah. Ya, setelah itu kiri. Ya, jadi 3 kali kiri 3 kali. Bisa bilang angkat yang dekati jalan 3, 5 atau 7. Ya, Soalnya rasa sabunan kan bisa. bisa juga 5 kali. Ketika dibutuhkan ternyata guyuran sampai 3 kali kok belum bersih, maka 5 kali boleh, bahkan 7 kali boleh. Yang penting ganjil. Nah, kalau pas kita guyur di sini antum tadai ini, pelan-pelan tadai. Ya, jadi walaupun sudah jadi jenazah, jadi mayat, itu tetap kita memuliakan. Jadi walaupun ratu jengkel kayak gitu. Masya Allah. Sebenarnya sabun itu bisa langsung di ember, Pak. Biasanya, Pak. Langsung di ember sama Bisa. soalnya kan kalau nyabun itu kosong enggak nih. Ini kayak temenan, ini kan dicampur sama air. Ya, campur sama air. Ya, ini 5 kali. Bicara biasa. Misal kanan 5 kali, kiri 5 kali. Oh gitu ya. Iya ya. Ini sudah kita anggap aja. Pokoknya mau 5 kali, 3 kali atau 7 kali. Nah, pokoknya kita anggap sudah bersih kan itu kan. Mau 3 kali sudah bersih cukup. Ternyata masih meragukan 5 kali kan itu. 5 kali masih meragukan kurang bersih 7 kali. Nah, paham ya? Kemudian basuhan berikutnya dengan campuran air dan daun bidara. Nah, daun bidara biasa kalau nggak ada serbuk berarti bodoh, ya. Dicampur kayak. Iki nembe berarti air sabun iki. Sing mau toh. Lah kayak kanmu kan guyuran karo nyabuni. Nah, kemudian ini bilase. Basuhan berikutnya air yang sudah dicampur dengan serbuk daun bidara. Ono ora? Simbolis nih, Pak. Lah yo nak ora ana simbolis. Terus simbolisnya lah. Prosesnya seperti tadi ya. Ayo. Di anu dhuwure kuwi tapi kan tetep antum di anu iki ning jero iki. Ning jero di dalamnya. Ini tetap ya terus. Terus. Nih. Bilas ini. Enggak, ini kan bilas toh, bilas. Segosok mau karo sabun kae. Pingin lo totalitas lo. Ini meteni jenenge. Meteni mayu. Beda ya. Nah, itu barusan bilasan dengan daun bidara. Kemudian bilasan terakhir yang dicampur dengan kapur barus. Nah, Basuh ya Pak itu, Pak. Bidara, Pak. Hah? Basuh gitu. Yang dibasuh tadi awal dengan sabun. Nah, kalau bidara terus air terakhir ini bidara bilas sebenarnya. Nah, dan bilasan terakhir itu yang dicampur dengan kapur barus. Nah, fungsinya agar awet. Nah, kemungkinan berengko berdikapani nunggu sopone kan rada suwe. Jadi biar dia itu satu ketika dia ada campuran kapur barus, serangga-serangga nggak mungkin dia mendekat, dan insya Allah untuk jasadnya akan menjadi lebih kuatan lama, lebih awet kan gitu kan. Walaupun secara umum kaum muslimin tidak ya sebaiknya harus dipercepat, tapi kadang kita harus menunggu harus menunggu siapa lah seperti itu. Jadi apa tuh? Darah kapur baru sudah ada hitungannya. Cukup Sekali aja. Ya kalau mau diulangi yang penting ganjil. Nah, Biasanya sekali. biasanya jujur sekali seluruh gitu kan. Soalnya kalau kebanyakan panas. Tapi kalau mau diulangi yang penting ganjil itu kan. Nah, jadi kalau mau diulangi 3 kali Pak. Bisa ngomong panas kan. Orang anyes, kapur barus ki anyes. Kepalanya enggak usah berarti nek kapur baru. Kepala nih. Semua. Kalau kepalanya kan ditutup ini. Nah, tutup semua. Nah, ini yang bagian ini kita tutup pakai tangan atau misalkan antum ya tutup satu. Misalkan ada yang
antum bagian tutup ya, bagian yang jujur ada, tergantung bagaimana enaknya. Tetap diguyur apa dibilas dari atas sampai bawah. Cuman kalau sini walaupun sudah tidak bernapas tapi kita menghormati si jenazah, tetap ditutup gitu biar nggak masuk gitu kan, nggak masuk ke kan. Ya, ya sudah kabar baru sih ya. Kemudian dikeringkan dengan air, seluruh tubuhnya dikeringkan, dilap-lap. Tapi tetap masih ini masih ada. Ini ditarik. Nah, intinya di anu ya tutup. Ya. Tutupkan ke badan di anduknya. Weh, Kan sekalian. walaupun yang basah. apa ini Tutupnya sekalian ngedusi tetap tidak boleh melihat aurat si jenazah. basah diambil apa? Lah dalam menyiram, dalam ngandui. Itu jari diambil ya. Nah, jarinya dua sebenarnya. Kan basah. Basah kering. Nah, ini kan di keringan ini terus dikasih jari kering. Anu Pak? Anu. Kalau nggak ada, iki dianggap aja, nah, anggap jari. Nah. Berarti harusnya iki terus iki ditarik jari. Nah, jari kering. Jadi karena nggak ada, ini simbolis aja kita anggap ini jari. Nah, kalau seperti ini, terus selanjutnya jenazah kita angkat ke tempat yang telah kita sediakan untuk dikafani. Nah, tafadhol diangkat seperti tadi, diangkat. Iya, Posisi gini aja terus off itu loh biar. Iya, jelaskan dulu. Jadi ngangkatnya seperti tadi. Seperti tadi 4 orang. Jadi diangkat sampai itu terus. Oh gitu. Nah ini kita angkat ke tempat. Ini ya Dirangkul. Kene. Iki bokongnya kene, bokong. Nah. Tak jelas ki. Yang satu ki kayak gini toh, terus kenceng bokong, kenceng ki tangan sing di anu. Jadi enteng. berarti kepala dhewe ya. Iya, kepala dewe. Antum sini. Bokong Pak, kenceng bokong. Mentuk-mentuk iki. Nyangkol. Ini tau. Oh gini. Ya. Tangan kanan saya di bawah. Ini sini. Ini jarinya ditarik biar gak kelihatan auratnya belakang. Pantatnya kan ditarik baru diangkat. Dikit-dikit nih. 1, 2, setengah 3 naik. Nah, Jadi dirangkul biar enggak langsung dua aja. Langsung dua. Cukup. Ya, wis lo cobaan dulu. Satu. Yang contoh satu toh. Nah, satu yo siji yang kedua. Ya, ini karena belum disobek, kita menghemat waktu satu aja 2 kali nanti. Nah, coba Yuhan apa dari Kendal siap jadi calon mayat yang disiapkan tali jenazah 5 atau 7 buah. Nanti diulangi dari Kendal dan mulai diulangi biar saya sesuaian sih tok loh. Napa nyuwek loro tidak apa-apa. Ya. Lebarnya 125 sing cilik gede. 150. untuk jenazah yang besar 150.
Jadi kain kafan kalau kita mendapati jenazah kok biasa-biasa aja wonge, maka pakai yang lebarnya 125 cm. Tapi ketika kita mendapati jenazah yang awalnya gede, gendut, nah, maka kita pakai yang lebarnya 1,5 cm, nah, 1,50 cm. Nah, ini yang standar nih. Jadi siapkan tali jenazah 5 atau 7 buah. Tuh 2, 3, 4, 5. 5 atau 7 buah. Kemudian bentangkan kain kafan. Bisa 3 lembar putih polos atau 2 lembar polos, 1 lembar bergaris. Nah, jadi kain kafan semuanya bisa 3 lembar polos. Bisa juga 2 polos, yang 1 bergaris. Bisa. Disesuaikan tubuhnya. Kalau membutuhkan 7 ya 7, kalau 5 5. Jadi kalau orangnya mungkin tinggi, nah, 7. Kalau orangnya warnanya standar sedang ya kita pakai 5, biasanya sudah cukup. Nah. Itu berapa? Sesuai panjang. Kalau panjang tubuh itu kita misalkan jenengan panjangnya sak meter setengah ibaratnya, sing dhuwur tambah rongkilan, sing isor tambah rongkilan. Jadi ketika kita mendapati toko apa kuwi mori, nak wis dipotongke sing duwe kono, biasa iki sing tuku biasa wis ngukur kita kan gitu. Kalau tak tempat saya tuh sing tuku ki mayitnya harus diukur baru ke tempat, makanya sudah pas gitu. Tapi ketika kita mendapati kain masih panjang, lah masa kita ukur orangnya yang menjadi jenazah, kita ukur panjangnya misalkan 2 meter, maka yang ditambah atas 2 jengkal atau 2 kilan, yang bawah 2 jengkal atau 2 kilan, seperti itu. Nah, jadi biasanya ya sudah pas, karena yang membeli itu biasanya sudah bawa ukuran mayat. Nah, ketika membeli seperti itu yang terjadi di tempat saya. Berikan kita pertama sudah di 1 lembar, maka atasnya kita taburi kapur barus. Nah, kapur barus halus serbu nah, simbolis saja. Temenan sidik-sidik wae ra apa-apa. Oke, Pak Mudakir ora wedi bisa. Berikan parfum di atas kain kafan kedua. Jadi agak miring ya. Aduh lebar-lebar. Jadi yang sebelah atas atau sebelah kepala itu nomor 2 dan nomor 3 itu dilebarkan, rodok dingencoske. Nah. Kapan pertama itu yang paling luar atau yang paling dalam? Paling luar. Jadi ini paling luar komponen. Terus lagi nih. Parfum. Nanti dulu Mas. 1, terus yang 3. Dan minyak dulu. Duduknya minyaknya. Ya, jadi yang melebar itu yang posisi kepala nantinya. Ya. Sudah paham sampai sini ya? Jadi kita siapkan tali 5 atau 7. Nah, tergantung kita lihat jenazahnya kan gitu. Kalau jenazahnya sedang aja atau standar,
kita pakai 5 biasanya cukup. Ketika jenazahnya orangnya tinggi maka kita pakai 7. Nah, terus kita letakkan tadi apa kain kafan pertama ditaburi kapur barus, terus yang kedua dan ketiga ini diolesi minyak wangi. Nah, kemudian untuk selanjutnya mayat atau jenazah itu diletakkan di atas lembaran kain kafan yang sudah kita siapkan. Sopo sih pokoknya dari anom pokoknya coba diangkat dari situ, dari sini. Oh cuma mati. Ono kemulai kan ini. Jadi garing jerek garing. Oh ya wis ini kan bahasa apa? Ini kita anggap jari ya. Jadi nah Andre ngeyel aku bungkune anduk yo kampleng. Nah, jadi kita anggap ini jari. Jadi sebenarnya tidak apa-apa pakai anduk. Mayat yang telah kita mandikan tadi seperti ini, maka kita taruh di atas kain kafan yang telah kita siapkan. Monggo angkat 4 orang seperti tadi. Ayo. Iki dianu yang kanan itu di bawah tubuh, yang kiri ngerangkul. Benora tiba. Ketika sudah seperti ini, maka kalau kita mendapati mulutnya itu menganga apa ora mingkem, maka di tali ini ditali dari sini langsung praktek. Jadi tali tangan, terus ini jempol ya. Tali simpul, tali wangsul. Itu ditali lah. Misal tidak buka dan ditali tidak apa-apa. Misal buka. Ya, kalau dikhawatirkan menganga ngowoh kok tetap ditali. Ya kita ambil selamatnya, kita ditali kan gitu kan. Dan apabila kita mendapati jenazah itu adalah wanita, maka rambutnya itu dikepang 3. Nah, di rambutnya kayak mau dikepang ada apa? Ditali, jadi kayak telu lah. Nah, dari ujung kepala, terus samping kepala kanan dan kiri. Jadi dari sini dikepang, terus yang sini ditelu, yang terus kemudian ditarik ke belakang. Jadi, nah pendek biarkan aja. Kata itu orang ada. Ya dirapikan. Jadi kalau kita mendapati mayat perempuan rambutnya kan biasa panjang, nah maka sunahnya itu dikepang 3 atau dipocong dari telu. Jadi yang ujung ini atas dari sini ya, terus yang samping
Kemudian kalau sudah maka ditarik ke belakang. Disatukan, ditarik ke belakang. Lah kayak mau kayak dikepang kan style ini. Kemudian wes mudeng ya. Ya. Lubang telinga, lubang hidung ditutup dengan kapas. Coba praktek. Tak usah ditutup tapi praktek. Ya. Kapas. Naruh tisu. Kapasnya wes. Jadi lubang telinga, lubang hidung, kalau dibutuhkan lubang nah, seperti ini ya. Kalau memang dibutuhkan, ternyata kita mendapati pasien kok mungkin dibersihkan tadi sudah keluar tapi kok masih terus gitu ya. Maka kita lubang anusnya kita kasih kapas juga. Nah, gitu. Jadi tapi itu biasa jarang-jarang. Tapi kan untuk pengetahuan harus diberikan tahu juga ketika kita mendapati mungkin kesehatan orang beda-beda, ketika mendapati mayat kok terus-menerus mengeluarkan kotoran kan gitu kan, walaupun sudah dimandikan dibersihkan kok masih harus bercak ini. Nah kita selain lubang hidung dan telinga maka lubang anus apa bosone wong lagi. Tapi kita sumpel juga pakai kapas ya. Seperti itu. Hah? Kalau kecelakaan ya, misalkan antum keluarganya kecelakaan, minta tolong dari pihak rumah sakit aja yang nah kita langsung menguburkan, menyolati, menguburkan aja. Seperti itu. Nah, itu. Seperti itu yang kami pelajari. Jadi ketika korban kecelakaan kan mungkin macam ada tulang patah macam-macam. Pepes. Nah itu bisa. Ketika tadi yang saya jelaskan kok keluar terus kan, nah pakai kapas bisa, pakai pampers bisa. Itu kalau kita mendapati mayat yang seperti itu. Nah, tapi insya Allah mayat seperti itu jarang. Nah, walaupun ada tapi jarang. Makanya istilahnya kita sudah maksimal membersihkan kan, dibusis, diguyur peng itu misalnya berarti. Kok ketika diletakkan di sini kok masih ada becak gitu kan, ya sudah kita pakai itu pakai kapas ataupun kalau ada pempes itu lebih baik, nah kita pempesin ya, seperti itu. Nah, ya seperti yang tadi tanyakan masih kalau korban kecelakaan kita minta pihak rumah sakit aja yang menangani, ya kita ibaratnya tinggal mateng ya tekan omah wes sudah dikafani ya, tinggal kita nyolati dan kuburkan. Karena apa, kadang ketika wajahnya hancur atau apa itu pihak keluarga ada yang nanti histeris atau macam-macam lah. Kalau sudah dikafani lah ibaratnya konco atau teparo gedek ngelarm-ngelarm pasti ikhlas gitu, ikhlas itu nggak kayak semua. Intinya seperti itu kan. Nah, seperti itu. Longgarkan kain jarik dilonggarkan, yang tadi nih dilipet ke bawah, terus tutupkan kain kafan sedikit demi sedikit. Dari kanan mau kiri mas? Kanan mau kiri gue? Kiri. Yang dari kanan dulu. Sebelah kanan. Putar kain kafan bagian kaki, kemudian tarik atau lepaskan jari dari atas kepala. Toto. Iki kan mau wis dilonggarke. Dhuwur bisa apa dhuwur? Merono. Nah, dari atas bisa dari sini. Merono.
Nah, ini kan dibuka dulu. Iya. Ini kan yang bawah nggak terlalu apa sudah Wes dilonggar. apa, terus ditarik ke sini sedikit, nah ini tinggal lepas. Nah, nah, Ya. kan auratnya nggak kelihatan. Jadi Baru disisiti lagi. kita melepas jari tadi itu tanpa membuka. Nah, jadi aurat tetap terjaga. Auratnya terjaga. Setelah diputar, terus coba diperhatikan bagi teman-teman cara melipatnya. Ini mau sih. Nah, penting lah di ngono sih. Kayak yang bekan sih. Ya, lah sih, dah ngono. Setelah dipuntir kuat, kain atas dan bawah ditekuk terus diikat. Jadi sebelah kiri. Diputar lah sini. Talinya sebelah kiri. Tarik simpulnya sebelah kiri. Ini kan belum yang atas kan belum diketangi. Mas, tahan saya, Mas. Dipuntir kain atas dan bawah ditekuk terus diikat agar saat angkat antum angkat lah udah berkencang ya baru ditali ditekuk biar nanti gunanya kalau masukkan ke yang lahat kubur itu simpul semua. Ya Pak, itu iya ini kan biasa awas Pak. Ya tertutup. Sebelah kiri. Pas dipraktekin tutup ke sini Mas. Kuat deh, kuat. Nah, kuat gebor Mas. Disambar ya Mas. Ane potongan dulu. Ini rambutnya juga tinggal tok rambutnya. Tutupi. Saya tinggal lupa. Ini kan kain talinya ada 5. Ketika mendapati orangnya tinggi, maka kita boleh 7. Sesuaikan saja. Kita ambil ujung, terus tengahnya mana, terus tinggal. Jadi menyesuaikan. Tengah-tengah mau ini, misalnya. Oke nih, berarti kan. Ya, untuk tali wangsul istilahnya itu semua ojo yo ning kene ning kono bingung. Ketika di dalam kubur apa itu melepasnya bingung, maka harus seragam di samping kiri semua, kiri mayat maksudnya ya. Jadi di samping kiri semua. Karena apa? Nanti mayat akan dimerengkan ke sini ketika dalam kubur, maka kita mudah untuk melepaskannya. Seperti itu. Nah, ini seperti ini. Katakan kuburin yang di simbolis saja. Tembok sih. Boleh egon sih. Wow, iki sebelah kene, Bang. Serodok kanu. Jadi Budi ya. Nek belakang dibuka sini atau belakang dapat ya? Ini enggak apa-apa sini. Buat sini. Sini. Tapi anu dibuka situ sih. Masak. Encang irungnya itu. Ojo kekek. Yo ngono apa kok? Pakai tentang aku malah praktek malah. Wes. Nyolati. Jadi setelah seperti ini maka
disolati ya. Kita sebagai kaum muslimin kemudian wajib untuk mensolati mayat. Pak, sholatnya prakteknya pura? Nah. Kepalanya nanti. Balik. Balik. Gerak sobekan gitu kayak tengah-tengah copot lor. Ada gambar. Nah, kemudian kalau sudah dikafani secara sempurna, kemudian jenazah kita masukkan ke keranda untuk dibawa untuk disolatkan, dibawa ke masjid untuk disolatkan, atau bisa disolatkan di rumah. Biasanya tergantung permintaan keluarga. Gitu. Nah, sebetulnya sholat mayat sendiri itu lebih ya di masjid ya. Ya kalau yang permintaan di rumah, orang tuan rumahnya minta di rumah, ya kita sholati di rumahnya, seperti itu. Ketika mensolati jenazah, jika jenazah itu ikhwan ini lanang, maka posisi imam lurus dengan kepala. Itu itu mayoritas jumhur. Ya prakteknya langsung praktek. Oh Pak Cantok jadi imam. Monggo. Simbolis saja imamnya. Jadi ketika jenazahnya kita mendapati jenazah laki-laki atau hewan, maka makmum maka imam itu berada lurus dengan kepala. Itu udah mayoritas jumhur sepakat seperti itu. Jika jenazah akhwat, maka posisi imam sejajar dengan perut atau di tengah-tengahnya. Tawadol imamnya praktekkan. Nah, yang di belakang, yang di situ merapat. Sholat jenazah diusahakan minimal 3 shaf, minimal 3 shaf. Jadi seperti ini posisinya dalam mensolati ketika jenazahnya itu laki-laki atau ikhwan. Kalau jenazahnya perempuan atau akhwat, maka imam berada di tengah perut, lurus dengan perut atau di tengah-tengah jenazah. Ini posisi ketika mayat perempuan. Paham ya? Kembali lagi mayatnya mereka laki-laki. Sama. Kalau anak sama. Sama. Rokaat pertama membaca Fatihah, itu paham ya? Wes, rak perlu ya. Selesai memasukkan jenazah ke keranda dan membawa ke pemakaman. Setelah disolati, simbolis saja. Anu aja. Terus salam itu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita dapati di kampung-kampung ketika sudah salam, terus imam membaca doa, itu ternyata hasilnya tidak sahih ya. Yang sahih ya sudah cukup. Tadi sudah dibacakan di dalam sholat itu sudah lengkap, ada doa macam-macam. Nah, jadi terus dilebuni amplop barang itu yang lebih menyelisih sunnah Nabi. Jazakallahu. Nah, setelah seperti itu selesai, maka mayat ini dimasukkan ke keranda. Nah.
Sama teman main kepala. Padahal bu kerendo pura iki. Biasanya keranda Pak. Iya, maksudnya pas boleh pemakamannya. Berarti diangkat aja. Jadi ini posisi seperti tadi di sholat itu kan sebetulnya sudah di dalam keranda. Lembaga dakir pelaju tuh orang kerendo. Jadi untuk penjelasan saya kira paham ya, bukan nak kayak dokumennya diputar kok ini orang kerendo lah, waktu sholat lah. Maka antum jelaskan seperti itu. Nah ini, ayo yang lahatnya seperti apa? Ini saya jelaskan dulu, ada dua macam liang lahat ya. Ada yang kita gali terus datar itu aja, ada yang menjorok miring sini ya. Nah itu kalau gawe oyo-oyoan orang anak pedote kan. Maka harusnya bagaimana gitu. Kalau memang memungkinkan tanahnya itu memungkinkan dibikin menjorok ke dalam, maka memang itu yang sesuai dengan sunnah Rasul kan gitu kan, maka buatlah seperti itu. Tapi ketika tanahnya di pekuburan antum, di wilayah antum banyak keluar air kan tidak mungkin. Maka tidak masalah tanpa harus dibikin menjorok ke dalam kan gitu. Nah digawe oyo-oyoan orang pedote, insya Allah itu sudah cukup, tidak ada kesalahan. Jadi memang kalau kita mau iki sunnah seperti ini ya, kita lihat kondisi tanahnya. Kalau memungkinkan bikinlah seperti itu, kalau tidak memungkinkan tidak mengapa. Nah, paham ya? Monggo dimasukkan ke liang lahat. Ada 3 orang siap di sini. 3 orang yang nampani. Siap dulu. 3 orang. Ini ngulone di ngulone. Ngono yo. Dundungnya ngapa? Nah, Mas. Ini posisi masih dalam keranda ya. Keranda, maka kita masukkan dari arah kaki. Kita di sebelah sana aja, Pak. Iya. Ngubur ya? Ngarah ini Kita ke sana aja. Arah kaki maksudnya, jadi nanti itu mayat dikubur seperti apa? Nah, silakan. Gini. Ya. Nah, jadi arah kaki, kaki ini kono pokoknya. Ono ra, wis ngetera kaki kita. Kaki di sini. Nah kaki ini sini yo, iki teko kene angel bro. Ya makanya sini aja. Ini. Lagi sini aja. Yang dalam kubur 3 orang siap. dalam kubur. Dalam kubur ya. Dari ini antum. Sirase. Maksudnya dimasukkan dari arah kaki masuk kaki mayat ketika nanti sudah dikubur. Misalkan seperti ini. Kok aku bang turun itu biar ngomong. Ini kan misalkan sudah dikubur, misalkan antum turun antum. Ini maksudnya dari arah kaki itu kaki mayat. Ya, jadi ketika mau dikubur, cara memasukkan mayat setelah dikeluarkan dari keranda, maka kita masukkan ke liang kubur dengan ditampani 3 orang, disambut 3 orang, kita masukkan dengan jadi lewat arah kaki. Ya. Kaki. Jadi ini maksudnya dari arah sini, bukan dari arah sana.
kan gitu. Nanti mayatnya kan dikubur berarti, maka dari arah kaki ya dari sini. Nah, antum junjung Bukannya dari sini atau sini, Pak? Dari sini ada. dari sini. Oh, apa arahnya itu estafet. Ya. Coba, rotok ini sih, itu junjung ini. Kepala kita dia tuh pegang pocong nih. Kepala dipegang. Kayak mau wong papat itu mau. Lah, kan muncul kan. Pegang. Yang Kepala itu pegang. Nah, antum belajar berjalan dari sini sudah cukup. Nah, dari tangi. Nah, pocongnya sih. So, nah, terus estafet Terus geser. Lu ki pasti si melu kene kali. Antum nggak usah. Anu dirangkul tadi. Nah, terus sekira sudah pas, maka antum letakkan. Iki lho pepet kayak iki. Kok batalan Kok bantalan sih? Bantalan sih kok. Ojo mesake sik. Lah sekarang seperti ini maka biasanya itu kan diganjel ben merek kan mayat derengke. Dikai gelu nek sarane wong kampung. Ganjel roti. Formalitas. Jadi 5 atau 7 pokoknya bene orang belibak meneh. Jadi posisi kepala, Posisi ganjelnya sesuai tadi ya, tadi ini ya. iya. Nah seperti ini sudah diganjel, tidak perlu diadani ya, ora iso tangi yo. Jadi dilepas. Nah. Melayu le. Kepalanya kaki dilepas. Nah ini saya jelaskan tiga orang yang menerima mayat ini adalah orang yang tadi malam tidak berjima. Ya. Kalau semalam berjima itu nak kowe afanana ada udur kan itu jawab seperti itu. Jadi yang tadi malam tidak berjima dengan istri untuk sing ning jero kubur. Ojo takon kenapa Pak Bud alasannya orang ngerti pokoknya kowe ngono. Jadi dianjurkan yang tidak berjima kemudian menghadapkan kiblat jenazah dan mengganjal seperlunya, ditutup kuburnya dan ditimbun tanah. Setelah tadi diganjal sudah dilepas semua, maka terus ditutup pakai kayu ya. Nah, terus ditimbun maksudnya gimana? Sunat yang ada kayu gitu. Atau langsung tanah. Ya ditutup dulu kayu dulu. Ada enggak? Ustaz Jenang bisa jawab? Ditutup kayu itu loh. Jadi mayat Yuk, sebenarnya sih tidak ada. Makanya itu untuk berjaga. Tidak ada. Tidak ada. Berarti kan nggak wajib. Ya tidak wajib. Mau sunnah tidak wajib. jadi ditimbun kemudian menghadapkan ayat sudah dihadapkan ke kiblat ya. Kemana nih gon kampung itu kan pasti suruh di kaki ini suruh permata di itu daripada timbul keributan masyarakat kadang itu harus tidak mampu karena jadi kita meninggalkan Karena anu kumahat sing menjot wedok. Nek tadi kan nek wong lanang biasanya kan apa? Nanti nek kamu kan biasanya dibuka kakinya toh sama wajahnya itu. Ya yang dibuka ini wajah. Ya kalau
kalau perempuan tidak usah atau gimana? Kalau tempat saya enggak, sana aja. Nah, pokoknya Posisinya sudah mirip. dilepas, semua dilepas. Kenapa harus dilepas? Karena apa? Kadang ketika sudah ditimbun, mayat itu bisa meledak kan gitu. Ada gas. Ada gasnya karena terlalu kuat. Nah kalau sudah ini insya Allah tidak akan meledak. Seperti itu. Tapi pada intinya apa namanya yang penting tali itu dilepas. Nah, setelah ini dilepas, sudah. Jadi dikasih kayu biasanya kan. Nah, yaitu yang dijawab Ustaz tadi sebetulnya tidak ada keharusan kan gitu. Tidak ada keharusan. Nah, jadi kayu sebelum tanah itu tidak ada keharusan. Nah, namun untuk menjaga kehormatan si mayat, keamanan kan gitu kan, kita tutup dengan kayu dulu. Nah, Di masyarakat. jadi untuk menghindari fitnah di masyarakat seperti itu juga. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu udah antum mentas. Nah, terus sudah ditimbun di ini kan dikubur, kasih sejengkal, kasih tanah di lebih sejengkal atau gundukan. Nah, setelah itu Ustadz memberikan tausiah singkat. Monggo Tat. Jadi setelah itu Ustadz memberikan talinya tadi dibuka tadi. Tali kan tadi sudah dilepas. Dibuka semua. Bener ngalir ya serampung. Kali ini maksudnya. Tali ini enggak sih. Enggak. Bener ngalir. Yang tali pocongnya jadi dibuka kabeh. Jadi setelah itu biasanya ada ustadz yang memberikan tausiah sebentar. Setelah itu kita sama-sama mendoakan si mayat agar si mayat dibebaskan dari sisa kubur, terus dimudahkan istilahnya dimudahkan urusan beliau dalam kubur. Ini mau praktek yang hewan melari. Iya, praktek. Pada sunahnya malah hanya mengajak Iya, itunya ada biasa tausiah sedikit, terus doakan, dan doanya itu tidak apa? Berdoa sendiri-sendiri. Allahumma gfir lahu atau firlaha. Allahumma sabit huwa atau sabit has itu ada. Dan apa itu? Kita sebagai pelayat sebelum meninggalkan tadi kuburan jenazah itu disunahkan melempar itu 3 tanah itu ya, 3 genggaman. Itu sunah aja, tidak harus ya, biasa yang dekat-dekat saja, yang bawah, yang jauh tidak harus. Sambil ini sudah siap ya? Sudah. Nah. Ya monggo yang Iwan Kendal mandi saja. Yang praktek 4 orang, Iwan Pelari silahkan. sekarang garisnya Apa nih? kita pakai Oh ya, ayo Mas rada gemuk. Ora apa-apa. Ayo, saya rada gemuk sapa? Nganggone 7 wae. Sing 1,5 meter ono ah. Ya, oh belum tahu. Lepas tipe toh. Sudah enggak apa cukup aja lah. Tafadhol Iwan dari Valeri praktek. Bene sapa ngerti besok lusa atau kapan praktek langsung ora bingung. Tafadhol.
Silakan tunjuk aja dulu mas. Mau dengan mulai. Ayo, jangan birogisan. Kajiannya bener pak. Oh iya, jam 11. Belah, setengah jam cukup. Ya kita sekarang khusus Iwan Meleri, calon mayatnya juga Iwan Meleri, langsung praktek. Tafadhol itu 5 lek nganggo tinggi apa. Tolong Mas Junaim sama Mas Dedi dipandu, di di, dipandu Mas Jurono sih Pak, Mas Jurono, geser Mas sih. 5 5. Nah, itu dulu. Pertama lurus. Bebas. Ini mau kepala yang mana? Nah, si Roro Patmo. Nah, ini setelah ini kita buri kapur baris dulu. Barus. Ayo, gowo kapur barusnya ya, jangan ngomong simbolis toh. Tidak. Gitu aja. Kapur barus. Dan setelah kapur barus, kepala. Yang kepala sing ono ora sing dibuka sing kepala. Ya, yang ketiga dikasih minyak juga. Misalkan mendapati Pak Yite pendek kok tapi gendut. Nah, iki ngencosnya iki rada ombo, ngono. Iki ngencos. Ketika mendapati mayatnya lemu. Nah, iki ngencosnya iki rada ombo. Nah, ngencosnya wis cukup. Orang ini praktek ngafani aja. Tadi udah ngafani aja. Mayite anduan sih mayite. Jadi tetap seperti tadi di awalan. Jadi mayat diangkat, tapi ini enggak usah. Padakan kono. Langsung kene wae. Enggak, langsung kene wae. Praktek ngafani aja. Wes paham itu tadi? Ya, itu. Sikila aja mengangkang Thomas. Taleni sini, tali jempol sampai jempol ditali, ini tangan ditali, praktek ditali, terus ini ditali. Nah, sing tubuh mas, sing tubuh, kayak tubuh, boleh tubuh. Nah. Ini sing rada engel itu perlu diperhatikan iki engko narik iki. Nah, maka nanti dari kanan dulu, kanan mayat, nah, dilipat dulu mas. Mas Naim di anu. Di mana?
Dirapikan. Iso. Khusus yang ini ditali pati dia. Pokoknya yang dari kanan terus, dari kanan dulu kanan. Nah. Seperti itu ditarikan rapi juga kok. Ngelebet tadi membentangkan kurang 6 dapat itu, jadi bentangnya kayak mau nyelempangnya rotut selempangnya. Oh. Anu, antum berdiri, orang anu, podo, set, bareng kasih aba-aba, 1, 2, 3, set, narik. Nah, yes. Puter, terus dilipat, nah, baru diikat. Dirapek gini. Dirapikan. Tali di samping semua, samping kiri mayat. Ada tangan lagi. Wes ora dibuka ora apa lho. Kelas aku. Dah, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah sudah praktekkan Iwan Pleri, alhamdulillah cerdas kabeh langsung iso. Nah, jadi seperti itu. Ono sepangulanya mana Pak? Ono kurang pada jajal. Enggak apa-apa, masih ada waktu. Cukup ya. Alhamdulillah. Seperti inilah dalam kita istilahnya ngopeni jenazah, dari kita mentalkin, terus kita memandikan, kita mengkafani, mensolati sampai menguburkan. Nah, seperti itu tadi sudah dijelaskan dan dipraktekkan, walaupun ada yang simbolis. Semoga bisa dipahami semuanya, oke? Tafadhol dilepas, kasihan tadi. Insyaallah. Yaki Mas Besto. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi saya pribadi bersama dari rekan-rekan PRJ Seraya Kendal mengucapkan jazakumullahu khairan pada antum semua. Semoga apa yang kita pelajari bersama ini kita memurojaah. Karena kalau tidak murojaah, aku kadang ono sing lali. Makanya niat kami pun entah sebulan 2 bulan atau 3 bulan sekali lah kita adakan murojaah. Masalah tempat itu nanti terserah kondisi dan situasi. Nah, bisa berpindah-pindah. Intinya ketika nanti ada murojaah, semoga antum dengan semua bisa meluangkan waktu. Dan kalau diantara teman-teman yang hari ini Qadarullah belum bisa ikut, belum bisa jadi relawan, kalau yang ada yang ikhlas ridho jadi relawan diajak. Jadi semakin banyak relawan, insya Allah akan semakin baik. Nah, jadi ketika ada benar-benar ada keadaan yang darurat yang dibutuhkan, ketika ada yang meninggal dari
ikhwan kita, saudara-saudara kita, atau keluarga kita itu ketika sudah di woro-woro langsung sudah banyak yang datang. Jadi tidak menunggu waktu lama, langsung dimandikan. Seperti itu. Jadi monggo jenengan silakan ngajak ke teman-teman atau saudara, intinya yang jadi relawan. Gitu. Kalau istilahnya ngerame kayak jadi grup PRJ itu alhamdulillah banyak, tapi yang jadi relawan bahkan pernah kami Jepri istilahnya orang-orang atau sesepuh-sesepuh atau istilahnya wong sing Ivan udah lama itu hanya sedikit sekali yang bersedia menjadi relawan kan gitu. Alasannya macam-macam kan nggak perlu dijelaskan di sini. Di alasannya macam-macam mereka nggak bersedia jadi relawan kan gitu. Seperti itu yang saya sampaikan. Terus ini ada kabar baik, alhamdulillah. Yang kemarin antum melihat mungkin kami dari PRJ ada selebaran atau itu apa penggalangan dana untuk perbaikan ambulan. Alhamdulillah kemarin hanya berapa 2 hari 3 hari ya sudah menutup ya. Ini alhamdulillah ambulan sudah oke sekarang. Ambulan sudah oke. Alhamdulillah ambulan PRJ Kendal sekarang sudah sehat, sudah bisa diaktifkan lagi. Apabila dari teman-teman keluarga yang membutuhkan tinggal calling, ada itu nomornya di mobil ambulan versi Raya Kendal. Untuk pemanfaatan kita manfaatkan bersama-sama, kita pun berusaha menjaganya bersama-sama. Nah, semoga mobil itu banyak manfaat dan membawa manfaat yang banyak bagi kita, kebaikan yang banyak bagi kita, keberkahan untuk kita semua dan kaum muslimin di daerah Kendal dan sekitarnya. Enggak ada pertanyaan nggih? Nomor ya. Akhirnya sudah kita cukupi. Sebelum mengobrol-ngobrol bebas, kita tutup dulu untuk pertemuan hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja? Ada apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pelaksanaan